Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahu bil qalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah al-ayah. Alhamdulillah, jamaah Manarul Ilmi, kita bisa memulai ngaji rutin kita. Jadwal saya setiap hari Selasa, okay. Dan tema saya adalah ayat-ayat semesta, jadi mengkaji secara lebih spesifik ayat-ayat sekitar 800 ayat yang sudah saya tuangkan di dalam buku ayat-ayat semesta. Nah, menurut catatan saya, gitu ya. Jadi ini saya catat ini supaya saya tidak kehilangan, nggak terputus maksud saya. Ya, ini bagi saya ini ke 12 gitu. Nah, ini pas ini ya, 11 Agustus itu tanggal kelahiran saya. Jadi 56 yang lalu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas bab besi. Bab besi. Jadi salah satu ayat itu tentang ayat-ayat alam itu adalah besi. Gitu. Nah, menarik nama besi itu sendiri menjadi nama surat ya. Surat ke-57. Surah Al-Hadid. Jadi logam yang diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama surat itu adalah si Al-Hadid. Nah, pada ngaji buku ini saya akan bahas perihal asal-usul si. Ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ayat Al-Quran ke depan mestinya ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya Sivitas Akademika ITS. Ini maaf karena jamaahnya saya lihat tadi ada juga yang dari luar ITS gitu ya. Nah, dalam konteks kaitan Al-Quran dengan ilmu, selama ini kan Al-Quran ini hanya dijadikan sebagai pembenar, sebagai pendukung dari teori-teori yang ada, dan dikatakan bahwa oh ini sudah sekian abad yang lalu disampaikan oleh Al-Quran, sudah ada di dalam Al-Quran, gitu kan ya. Nah, maka ke depan mestinya kita seperti sarjana-sarjana Islam generasi awal, generasinya Ibnu Sina dan sebelumnya seperti Ibnu Haisam dan lain-lain itu, mereka yang umumnya hafal Quran. Nah, dari hafalan yang mereka punya itu kemudian menginspirasi mereka untuk melakukan kajian-kajian yang sesuai dengan minat mereka, gitu ya. Nah, kalau saya coba bayangkan apa yang mereka lakukan pada waktu itu, intinya adalah Al-Quran, ayat-ayat dengan ayat-ayat di dalamnya itu menjadi sumber ide, sumber gagasan. Nah, maka ini bisa kita rekonstruksi, bisa kita lakukan ulang dengan prosedur
Nah, pertanyaan itu ayat itu kita beri pertanyaan-pertanyaan kritis, logis, gitu. Nah, kemudian kita beri jawaban sementara. Lalu jawaban sementara itu kita jadikan semacam hipotesa, dugaan, lalu kita rancang observasi, atau eksperimen, dan konseptualisasi. Dilanjutkan dengan konseptualisasi. Nah, kita coba untuk kita rekonstruksi ikhtiar-ikhtiar yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Misalkan kita akan bahas bab besi ya. Kita merujuk surat Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyahkuman nas bil qist. Wa anjalal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul nasi wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Nah, kalau kemudian kita buka terjemah gitu, akan kita dapatkan terjemahan seperti teks ini. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami utus ya, rasul kami bil bayyinah, dengan membawa bukti-bukti yang nyata ya, dengan sesuatu yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca ya, untuk menegakkan keadilan bagi manusia. Kemudian wa anzala hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul nasi wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya ya, dan rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, yang menarik dari ayat ini itu ada dua kata anzalna ya, ada dua kata anzalna. Ini ya, wa anzalna. Nah, wa anzalna ya, ini diterjemahkan dengan dan kami telah menurunkan ya. Kami telah menurunkan. Cuma ini bahasa ngobrol ya. Terjemahan itu bahasa ngobrol. Dan telah kami turunkan. Sebenarnya kami telah menurunkan. Gitu. Nah, itu nggak ada masalah ya dengan terjemahan pertama ini. Ya, kedua, selain ya apa ya bahasa yang lebih formal gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, wa anzalna yang kedua. Nah, ini terjemahnya berbeda. Ya. Kami ciptakan, telah kami ciptakan. Gitu ya. Nih, padahal ini kan persis sama nih kata ini, wa anzalna. Gitu. Ya, yang satu wa anzalna kitab wal mizan. Jadi kami turunkan kitab dan neraca, begitu. Jadi hanya berbeda pada maf'ul bihnya. Jadi yang pertama itu maf'ul bihnya adalah kitab dan mizan. Makanya dua-duanya di fathah karena berhukum mansub begitu. Nah, yang berikutnya adalah Alkitab dan mizan itu diganti dengan al-hadid ya, menjadi hadidah begitu kan. Wa anzalna hadidah. Tetapi mengapa maknanya kok berubah menjadi kami ciptakan? Padahal yang pertama sudah kami turunkan, begitu kan? Ya, jadi kalau dilihat dari terjemahan, ini ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan, ada sesuatu yang perlu kita soal. Gitu. Padahal menciptakan, kalau di dalam Al-Quran yang saya amati itu minimum muncul dalam 4 bentuk dalam menciptakan ya.
Yang pertama itu adalah khalaqa yakhluqu khalqan. Itu mencipta, ya, menciptakan artinya. Sebagai contoh, ya, ini ayatnya, khalaqas samawati wal ardu bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Dalam surah An-Nahl ayat 3. Ya, dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, tapi langitnya di sini langit-langit ya, banyak langit karena ini adalah bentuk jamak gitu. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua itu adalah fatoro, yafturu fatran. Jadi fantoro ini kalau kita lihat di kamus maknanya juga bisa berbuka, ya. Makanya futur itu berbuka puasa. Idul Fitr itu kembali berbuka. Gitu ya. Nah, tapi di sini berarti menciptakan. Contohnya adalah ini wajah wajahiyya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ya, sungguh aku menghadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi di situ. Nah, kemudian ada berupa fa'il, ya, fatara yafturu fatron fatirun, ya, dari fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun, ya, jadi pelaku, pencipta. Ini seperti ayat berikut, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Ini dalam surah Fatir. Jadi surah Fatir, ya, nama surah itu adalah surah Fatir, itu yaitu pencipta. Jadi segala puji kepada Allah fatiris samawati wal ard. Lillahi fatiris samawati wal ard. Jadi Allah yang menciptakan langit, ya, dan bumi. Allah pencipta langit. Jadi yang menciptakan atau pencipta langit dan bumi, gitu. Serta ja'ilil malaika rusulan, dan yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam bentuk yang lain, sona'a yasna'u sun'an. Itu ini juga bermakna membuat, begitu. Tapi kalau membuat di sini konteksnya terkait dengan engineering, ya. Itu. Wa yasna'u fulka. Ini dalam surah Hud ayat 38. Ketika Nabi Nuh jadi isna, ya, jadi perintahnya itu isna, jadi buatlah kapal wahai Nuh, gitu. Maka kemudian wa yasna'u fulka, kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Jadi di sini membuat itu sona'a itu terkait dengan membuat yang konteksnya itu katakanlah rekayasa, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ja'ala yaj'alu ja'lan. Nah, ini wallahu ja'ala lakumul arda bisatan. Nah, ja'ala ini seringkali lebih banyak digunakan dalam konteks bercerita tentang penjelasan suatu fungsi, ya, kegunaan. Jadi di sini wa ja'ala lakumul arda bisatan. Jadi buminya sudah ada, tapi kemudian itu dijadikan sebagai hamparan, begitu ya, ja'ala itu. Tapi kalau khalaqa dan fatar tadi itu terkait dengan penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, begitu. Nah, ini menciptakan yang biasa digunakan di dalam Al-Qur'an, gitu. Jadi bukan nazala, ya, bukan nazala. Nah, inilah redaksional yang sering dirujuk dengan arti menciptakan, gitu ya. Nah, sedangkan ayat tadi itu menggunakan kata nazala yanzilu nuzulan. Nazala itu masuk kategori fi'lul lazim, ya, yaitu intransitive verb.
Artinya kata kerja ini tidak membutuhkan objek, gitu, karena intransitif. Jadi artinya turun. Ya. Nazala yanzilu nuzulan. Nazala yanzilu nuzulan. Jadi jangan pakai tasdid. Kalau pakai tasdid itu jadi nazala nanti. Maknanya beda sudah. Misalkan contohnya ini al-waladu nazala minasyayyarah. Nah, ya, ini sedikit pelajaran bahasa Arab lah ya ini. Al-waladu nazala minasyayyarah. Anak laki-laki itu ya, turun, telah turun dari mobil. Ya, misalkan ada anak pulang, anak sekolah dari SD Klampis, ya, pulang ke Putih, naik angkot Line S, ya. Kemudian di depan pasar Keputih turun anak laki-laki. Maka al-waladu nazala minasyayyarah. Jadi turun. Atau al-ma'u yanzilu minas sama. Air sedang turun. Ini kalau mau airnya sebagai apa? Mubtada, itu sebagai subjek, air turun dari langit. Nah, gitu. Jadi ini nazala. Nah, nazala itu bisa diwazan dengan pola fa'ala af'ala. Ya. Nazala anzala. Gitu. Nah, pola perubahan kata kerja seperti ini itu merubah makna. Ya. Jadi kalau nazala itu bermakna turun, anzala itu menjadi menurunkan. Ya. Maka ini karena menurunkan berarti membutuhkan objek. Ya. Menurunkan apa? Kan gitu. Kalau turun, hujan turun, selesai. Ya. Itu cukup itu, nggak memerlukan objek begitu. Hujan turun begitu. Tapi kalau anzala, ya, misalkan al-waladu anzala, nah, ini nggak cukup. Ya, meskipun dalam konteks jenis kalimat itu sudah cukup, termasuk al-jumlah al-mufidah, kalimat lengkap karena sudah mempunyai subjek dan predikat, tetapi dalam konteks makna ini nggak cukup. Ya. Anak laki-laki itu menurunkan. Menurunkan apa? Kan gitu. Ya. Jadi ini ada perubahan makna, ya, dan perubahan status kata kerja ini. Jadi ini masuk kata kerja menjadi kata kerja transitif atau al-fi'lul al-muta'addi, ya, dengan arti menurunkan. Nah, ketika kata kerja ini kemudian bertemu dengan subjek nahnu, maka menjadi anjalna. Ya. Kami telah menurunkan. Gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini sekarang menjadi kata kerja transitif, ini membutuhkan objek. Gitu. Nah, dalam konteks ayat ini, objeknya adalah al-hadid, besi. Wa anzalna hadida. Jadi, kan, kalimat wa anzalna hadida ini bermakna atau berarti dan kami telah menurunkan besi. Nah, begitu seharusnya. Ya. Ini kalau kita telaah kata per kata. Ya. Tuh. Jadi artinya seharusnya bukan dan telah kami ciptakan. Nah, begitu. Jadi yang benar dan kami telah menurunkan itu bahwa sekarang besinya ya perlu diinikan dulu. Ya. Nah, sekarang kita coba menduga-duga kenapa kok penerjemah tadi itu merubah ya
merubah makna wa anjalna itu, ya kan ada dua kata anjalna, tapi kenapa yang kedua itu kemudian dirubah menjadi menciptakan. Nah, barangkali besi di sini, besi di ayat ini dibayangkan sebagai besi tiang besi atau besi gelondongan yang besar, ya, untuk cagak-cagak apa itu, membuat apa cagaknya, antena, cagaknya jembatan Suramadu atau apa, sehingga kemudian wah, turunkan jembatan Suramadu, kok rasanya susah membayangkan itu ya. Kami turunkan traktor misalnya, kami turunkan mesin cuci yang barang-barang terbuat dari besi, kok rasanya susah dibayangkan, sehingga kemudian maknanya diubah kalau begitu menjadi kami ciptakan yang tentu lebih make sense, ya, lebih masuk akal. Padahal kalau kita merujuk, kita coba ingat-ingat pada pelajaran IPA, SMP, ya, atau SMA tentang teori atom, dulu kan biasa diceritakan pada kita bahwa suatu benda bisa dipecah, terus dipecah, ya, dipecah terus sampai menjadi bagian yang tidak bisa dipecah lagi, dan itu disebut atomos, gitu kan? Dan yang membayangkan itu adalah Demokritus, ya, dengan gurunya Logipos. Nah, jadi besi dalam konteks ini mestinya juga kita bayangkan itu sebagai atom besi. Nah, kalau atom besi kan kecil-kecil, namanya atom halus-halus, ya, perlu nggak perlu sudah, ya, jadi make sense diturunkan pun. Gitu. Atau kalau enggak, kita kan suka atau kadang mendengar atau membaca berita tentang meteor yang jatuh, gitu kan. Nah, itu kan memang jatuh, ya, jatuh. Itu artinya diturunkan, kan gitu, karena dari atas. Gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi wa anjalna di sini memang mestinya tetap diartikan dan kami telah menurunkan. Bahwa kemudian ada pertanyaan, ya, besi diturunkan, ya, memang diturunkan dari mana? Ya, mari kita telah yang namanya diturunkan itu pasti dari atas. Dari atas sebelah mana? Nah, itu kan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita ajukan terus-menerus. Itu khususnya ini teman-teman metalurgi, ya. Itu, ya. Nah, karena ini memang sifatnya rekonstruksi, ya. Jadi seolah-olah teorinya belum ada lah, kira-kira begitu, ya. Nah, ini namanya diturunkan pasti dari atas. Nah, maka sekarang mari kita berimajinasi tentang makhluk-makhluk atau benda-benda yang ada di atas kita. Nah, itu. Nah, maka benda yang di atas kita paling dekat itu adalah apa? Burung. Burung. Nah, gitu. Nah, sekarang coba kita bertanya-tanya, bagaimana mengaitkan burung ini dengan atom besi? Ya, maka yang paling mudah namanya diturunkan, ya berarti kalau manuk ini tadi telek, kira-kira begitu, ya. Berarti telek manuk itu mengandung zat besi, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kan hal yang pertanyaan-pertanyaan ilmiah nih, bukan sesuatu yang mengada-ada. Mari kalau begitu kemudian ya dikeringkan, kemudian dibubuk, gitu kan, pekerjaan teman-teman bidang material kan begitu. Pasir, kelapa dipanaskan, ditumbuk, begitu. Nah, kira-kira seperti itulah telek manuk ini dikeringkan, kemudian ditumbuk, ya, lalu ya ya, diamati, ya, mengandung apa itu. Nah, kalau misalkan memang seperti itu, ya harus ada yang kemudian beternak burung emprit. Gitu. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan kotoran burung itu sebanyak-banyaknya. Gitu. Untuk apa? Untuk membangun industri emprit steel industries, ya. Menggantikan katakanlah Krakatau Steel. Gitu, ya. Itu kalau ya unsur-unsur besi itu ada di dalam kotoran burung, begitu loh, ya.
Nah, kalau tidak, ya sudah kita tinggalkan. Kemudian kita bertanya lebih lanjut. Kalau begitu dari mana? Ya, gitu. Kalau tidak dari kotoran burung, gitu ya. Nah, kan begitu. Nah, sekarang dari meteor. Oh iya, dari meteor. Ya, dari meteor itu ada zat-zat ada unsur-unsur besinya, gitu ya. Nah, biasanya kita punya cerita-cerita Romawi kuno ya, Hercules, Thor dan lain-lain yang kemudian menggunakan kapak yang ya dimaknai kiriman dari para dewa, ya, sehingga kemudian punya ketajaman luar biasa, berat diangkat dan lain-lain. Itu ya apa namanya cerita-cerita mitologi lah. Ya. Tapi ini sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Nah, lalu tentu yang ada di atas kita jauh ya, selain kemudian bulan itu ada matahari dan bintang-bintang. Dan yang paling banyak tentu adalah bintang, begitu kan? Nah, singkat cerita, sekarang kita tahu bahwa proses yang terjadi pada bintang-bintang itu berawal dari proton-proton, ya, proton yang di ruangan yang bertemperatur panas begitu. Nah, kemudian berinteraksi sedemikian rupa dan kemudian mengikat elektron menjadi hidrogen, lalu hidrogen pertumbukan jadi deuterium, ya, deuterium terus kemudian bertumbukan lagi 4 hidrogen, ya, kemudian berinteraksi lalu terciptalah helium dan seterusnya begitu ya, pada gumpalan-gumpalan kabut di ruang angkasa sana itu. Nah, sambil terus terikat oleh gaya gravitasi mereka itu kemudian membentuk bintang begitu ya, untuk membentuk bintang begitu. Nah, prosesnya ini proses termonuklirnya atau Big Bang nuclear synthesis ya. Jadi proses pembentukan inti-inti atom begitu. Nah, menariknya ketika kemudian inti bintang ya, karena ini kemudian gumpalan pembentuk bintang, inti bintang itu temperaturnya mencapai 1 juta derajat Celcius. Nah, bintang-bintang itu atom logam Fe dalam hal ini juga sudah mulai terbentuk. Nah, begitu. Jadi Fe itu terbentuknya pada pusat bintang. Jadi logam-logam itu ya terbentuk pada pusat bintang atau pada saat awal alam semesta, very early universe. Gitu. Jadi hanya ada dua itu ya tempat. Ya, momen penciptaan awal jagat raya ya, jadi beberapa detik itu beberapa menit setelah Big Bang dan pada pusat bintang itu. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya bumi kita itu bisa jadi dulunya itu juga kabut bintang yang kemudian katakanlah itu bintang mati. Jadi seperti itu. Karena kalau di bumi sendiri nggak mungkin tercipta di permukaan luar bumi itu tidak mungkin tercipta atom besi begitu ya. Karena temperaturnya nggak cukup untuk keberlangsungan proses itu. Nah, makin panas, logam yang lebih berat juga tercipta sampai suatu saat ketika temperatur pusat itu sangat tinggi, ya sekitar 15 juta derajat Celcius, begitu. Nah, bintang ini diambang sakaratul maut. Ya. Dan ketika bintang itu kemudian berproses lebih lanjut, yaitu bintang mati, bintang itu meledak. Gitu. Nah, ketika bintang meledak, apa kata Quran istilah bintang mati itu? Ya, Quran menggunakan istilah yang dipahami oleh banyak orang, yaitu faidan nujumu tumisat. Ya, ini kan masuk akal. Kenapa? Karena setiap orang yang melihat ke langit itu seperti melihat papan hitam, lalu di situ ada bintik-bintik kapur, kan gitu. Bintangnya kan tampak sebagai bintik, dan kemudian bintang mati pudar begitu ya, maka bintik itu hilang, maka
faidan nujum tumisat, ketika bintang itu dihapus. Ya, kita bintang-bintang itu dihapus. Ini menggambarkan bintang mati. Bintang mati dengan beberapa mekanisme begitu, salah satunya meledak, dan ketika meledak itu kemudian bahasa ilmiahnya itu adalah supernova, ya, ada yang kemudian berubah menjadi bintang neutron, ya. Nah, ketika meledak maka sebagian kandungannya, ya, termasuk besi, itu dipancarkan ke seluruh ruangan. Gitu. Nah, ketika dipancarkan ke seluruh ruangan, maka sebagiannya mengarah ke kita, ke bumi. Gitu. Nah, maka itulah sebabnya karena menuju ke arah kita, menuju ke bumi, ya, itu dan akhirnya turun di bumi, maka wa anzalna hadidah. Jadi benarlah ayat ini, dan telah kami turunkan besi. Gitu. Ya. Itu dari ketinggian yang sangat jauh dan memerlukan waktu merambat yang juga sangat lama, gitu. Nah, itu jadi ayat ini sebenarnya bercerita tentang asal usul besi, yaitu dari bintang-bintang, gitu ya. Itu, dan itu terkait dengan suatu proses yang kita sebut dengan supernova. Jadi sebagai kesimpulan, ya, besi itu tercipta di pusat bintang, ya, pada temperatur sangat tinggi, ya, sekitar 1 juta derajat. Ya. Karena 1 juta derajat maka satuan mau Celsius atau Kelvin itu nggak terlalu relevan, ya. Nah, itu tentang asal usul besi dari ayat tadi, gitu ya. Meskipun, ya, ada ujungnya yang terkait dengan penciptaan, tapi dalam konteks proses menuju bumi ini memang maknanya itu adalah diturunkan, ya, kami turunkan, telah kami turunkan besi. Itu konteks yang sangat serius. Sekarang kita lihat sisi lain, ya, ini atom, ya, kita bicara sekarang atom besi karena kita tadi singgung atom besi, ya. Itu. Nah, coba jamaah, ya, tolong dihitung nih lingkaran yang saya sediakan ini. Hitung lingkaran, ya. Ini surat Al-Hadid, nih surat Al-Hadid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sabbahalillah, ini ada lafal Allah, ya. Ini saya Bundri, ya. Nah, lafal Allah ini saya Bundri, ya, tolong dihitung. Ya. Ini 1, ya. 2, 3, 4, 5, gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ya. Nah, kita berhenti pada ayat 25, ayat yang tadi kita bahas, yang bercerita tentang kami telah menurunkan besi, yang tadi kita bahas bahwa itu terkait dengan besi, atom besi, ya, yang tercipta pada pusat bintang dan kemudian terpancar ke seluruh ruangan saat bintang itu meledak, ya, dan sebagainya sampailah ke kita di bumi. Maka ayat ini mengatakan wa anjalna hadidah. Jadi hadidah ini kita maknai sebagai atom besi, atau kalau enggak itu tuh zat besi yang ada di dalam meteor-meteor. Ya, ada berapa lingkaran ini tadi? Ya, ada 26. 26, ya. Itu berarti lafal Allah-nya ada 26, kan gitu. Ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, kita nih yang orang ITS ini tentu tabel periodik ini, ya, dulu yang menjadi mainan ketika SMA. Kalau sekarang ini wajib orang-orang kimia, orang tambahan, ya. Nah, kita lihat ini, ya, Fe itu 26. Ini nomor atom. Nomor atom itu menyatakan apa? Ya, menyatakan jumlah proton, jumlah elektron, ya. Dan itu tadi sama dengan
jumlah lafal Allah kan gitu. Nah, jumlah lafal Allah. Nah ini ya, ini ya. Tuh. Kemudian 56. Nah ini ada 57 ya. Atom besi paling apa ini 57 ya. Ini nomor apa namanya? Nomor suratnya. Gitu loh ya. Tuh. Ya. Jadi ini yang orang yang nggak suka ini mengatakan cocokologi ya dengan nada agak sinis gitu loh. Ya. Memangnya apa salahnya dengan cocokologi gitu? Saya sering bertanya, apa salahnya dengan cocokologi gitu. Yang jelas kan orang tadi itu kalaupun yang yang mendapatkan itu kan ngaji Quran, dipenelengi Quran itu. Yang paham bahasa Arab dipenelengi bahasa Arabnya, yang ya suka lain-lain ya dipenelengi yang lain-lain, dapatlah lafal Allah itu dan hatinya bergetar dan berbagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah begitu ya. Bahwa orang pinter nggak suka ini nggak apa-apa, tapi kemudian pertanyaannya apa kontribusi orang pinter ini terhadap pemahaman Al-Quran gitu loh. Kalau sekedar nggak suka kemudian ngece nyinyir ya semua orang bisa gitu kan. Tapi pertanyaannya kemudian mereka yang nyinyir itu kontribusinya apa setelah itu kan gitu. Nah, jadi 26 tadi ya nomor atom besi. Ya. Itu menyatakan ini ya jumlah elektron dengan konfigurasi 28142. Jadi ada 2 elektron di luar ya. Nah, jadi menyatakan jumlah proton. Tuh, kalau netral ini sekaligus menyatakan jumlah elektron dan ini tidak lain ada dengan konfigurasi seperti itu dan ini tadi adalah jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid. Ini sisi lain yang terakhir ini nggak bisa dilogikakan dan itu adalah bagian dari yang saya sebut sebagai mukjizat. Karena memang nggak bisa dinalar seperti mukjizat zaman lampau itu juga nggak bisa dinalar. Nah, itulah jamaah Masjid Manarul dan juga kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Ya, ngaji kita pada subuh kali ini ngaji perihal besi yang diisyaratkan di dalam kitab suci kita Al-Quran. Ternyata kitab suci kita bisa menuntun kita sebenarnya untuk membuat teori tentang asal usul besi, ya ini kita rekonstruksi ya. Jadi dari pelajaran ini ya, maka mari kita ilmuwan TS ini ya, sambil ngaji nanti juga mikir-mikir ya, ada ide apa dari ayat demi ayat yang kita baca. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembelajaran. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Agus Purwanto atas penjelasan dari materi hari ini yang membahas tentang besi ya dan tafsirnya ini. Artinya di sini Pak Agus menelaah lebih dalam dari kacamata sains gitu ya. Dan ternyata luar biasa ini bahwa Al-Quran telah membuka cakrawala kita gitu. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ke Pak Agus, ini mumpung bahasanya sangat ilmiah gitu ya, kami persilahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh ini ada Pak Prof. Agus Rubianto. Monggo Prof. Agus. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat memang cocokologi itu besi itu 26 ya, Pak Pur ya. Nggih. Saya tertarik yang di sini Pak Pur, yaitu mengenai protonnya ya. Kalau kita melihat saat ini kan dalam perspektif kesehatan, maka pemanfaat proton ini sangat luar biasa, ya. Terutama di dalam bagaimana mendeteksi sebuah penyakit. Ya. Sekarang makanya menarik sekali ini kajian ayat-ayat semesta ini dari mulai dari Al-Hadid tadi, ya, kemudian cocokologi itu ternyata nomor atomnya 26, ya kan. Sekarang ini Pak Pur, untuk yang
terkait dengan proton ya, yang tadi yang saya sebutkan itu apa ada hubungan lagi ayat keberapa begitu. Tapi saya sendiri sangat menarik ini, saya terima kasih Pak Pur diingatkan untuk kita semua bahwa kita harus menggali ayat-ayat semesta yang di dalam kita ketahui dalam kalau dari bukunya Pak Pur tadi itu kan dikatakan bahwa ayat-ayat yang berbau teknik ini jauh lebih banyak kan terkait dengan ayat-ayat yang lainnya, masalah hukum dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu memang kajian-kajian semacam ini ya perlu menjadi kalau bisa itu kurikulum adik-adik kita yang mahasiswa baru ini sejak awal sepakat. Ya, diajak ini supaya nanti itu pikiran itu enggak namanya mikir yang enggak yang maunya mau perang aja. Jadi artinya energinya itu dipakai untuk menganalisa hal-hal yang terkait ya kita lebih memperdalam dan ITS ini kan kalau Institut Teknologi 10 November ya. Jadi Center of Excellence-nya itu harusnya sains dan teknologi. Nah, oleh sebab itu nampaknya mungkin nanti dari kajian-kajian mahasiswa baru, termasuk juga nanti itu di MMI Jamaah Masjid Manarul Ilmi adik-adik itu ya. Tidak hanya nanti yang diundang itu adalah penceramah-penceramah dari luar yang nggak jelas gitu ya. Terus nahwu sharafnya nggak jelas gitu kan. Tetapi mereka sangat membanggakan. Padahal kalau kita lihat dari ITS sendiri semacam Pak Pur ini kajiannya sangat dalam begitulah ya. Dan ini mungkin harus mulai dibuat secara terstruktur itu ya. Walaupun kadangkala kalau kita itu ngaji hanya seminggu sekali fa'ala fa'ilun lali kalau tidak ada temannya. Itu Pak Pur, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ruby. Jadi Bapak-bapak ya Pak Ruby ini yang menggawangi fisika medisnya ITS gitu ya. Jadi jadi problem NMR ya, nuklir magnetic resonance yang menjadi dasar dari alat-alat scanning gitu. Itu kan NMR itu. Jadi memang beliau tadi nanya tentang proton ya, terkait dengan proton ya, ada sebenarnya ya ayat-ayat yang mengarah ke sana, yaitu tidak kami terkait dengan hierarki penciptaan bahwa ini adalah lebih besar, ini lebih besar. Nah itu nanti insya Allah lah dalam kajian berikutnya ya kita telaah lebih lanjut. Tapi kemudian yang tidak kalah penting dari yang disampaikan oleh Pak Prof. Ruby tadi itu adalah bagaimana kegiatan seperti ini, karena kita itu berada di lembaga ya, di lembaga pendidikan tinggi, kita punya mahasiswa, punya ya berbagai jenis kegiatan, bagaimana kegiatan yang lebih serius ya. Saya sendiri sudah pernah nulis sebenarnya ini di koran Surya ya beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah 16 atau 17 tahun yang lalu. Jadi bagaimana ITS ini yang berada di Jawa Timur, ya provinsi mungkin provinsi dengan jumlah pesantren yang terbanyak, lalu kota Surabaya juga dikenal sebagai ibu kotanya. Sebenarnya ini kan Jawa Timur, Surabaya, Jombang, ya link kan dengan pusat berdirinya NU begitu ya. Nah ini bagaimana sekarang katakanlah NU sebagai ormas terbesar ini bisa memberi warna di ITS dalam artian kajian-kajian dengan muatan kepesantrenan itu hidup di lembaga kita ini gitu. Itu NU kan dikenal dengan kuatnya ngaji kitab klasiknya kan gitu. Ini yang masuk kategori lokal wisdom gitu. Gus Baha kan belakangan ini kan galau ya, risau
dengan perkembangan ngaji yang ya sudah istilahnya itu ya ngaji yang relatif tidak lagi masuk ke konten yang dalam gitu, yang sifatnya permukaan gitu. Ini kan sudah mulai ada semacam gugatan gitu ya. Nah, mestinya kita juga bisa merespon secara positif ya. Di kita itu banyak teman-teman yang latar belakangnya pesantren ya. Itu kita manfaatkan lah. Kita manfaatkan. Kita kan punya pelatihan-pelatihan. Kalau beberapa tahun yang lalu kan kita mengundang siapa itu ESQ ya, itu ya ESQ. Nah, kenapa kita nggak bisa lakukan sendiri dengan kajian dan konten yang lebih serius kan begitu? Ya, lebih serius dalam artian ini lebih terkait dengan materi yang dipelajari oleh mahasiswa kita ke depannya. Betul ya. Bukan sekedar motivasi, oke lah motivasi ya perlu, tapi setelah motivasi itu apa kan gitu? Kan tentu konten. Jadi, nah itu yang harusnya ya mulai kita pikirkan lebih serius kita sebagai bagian dari lembaga ini. Jadi mestinya ya tadilah masjid memberi nilai tambah kepada kita, bukan sekedar ya oke lah bahwa masjid tempat kita bersujud sesuai dengan namanya, iya gitu kan. Tapi masjid ini namanya Manarul Ilmi. ini yang sering saya ingatkan ini. Jadi nama masjid kita itu sangat apa ini? Sangat mewah. Nama masjid paling mewah di Indonesia ini Manarul Ilmi, coba. Kita sudah berani memproklamirkan diri. Nama masjid kita itu Manarul Ilmi. Ya, jadi menara ilmu. Menara ilmu. Jadi mestinya masjid-masjid lain itu apa namanya? Kalau dulu itu ya, zaman saya kecil itu ada sokle, ya. Itu kan dipancarkan lalu sampai beberapa puluh kilometer, terpancar dari alun-alun kota. Nah, mestinya ilmu-ilmu ya tentang apa ini, tentang alam ini juga terpancar lah begitu dari ITS. Ya, namanya saja sudah Manarul Ilmi, menara ilmu. Abot itu jenenge. Iya. Nah, begitu. Ya. Sekarang itu tadi ini harus diseriusi. Sekarang ini juga tepat untuk masjid dari kampus lainnya belajar manajemen di sini. Green kampus, Green Muse lah. Masjid hijau kita masuk. Cuma ini yang tadi yang Pak Pur tadi digarisbawahi, yaitu bagaimana sebagai senternya menara ilmu tadi. Ya, memang sudah keren namanya. Iya, harus ini kita ini kan ya. Harus kita mulai. Oke, saya kembalikan ke monggo. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo. Kalau dari chat ini apa ini? Apakah masih ada adik-adik barangkali ada yang mau bertanya, mendiskusikan terkait dengan ini? Ini ada Pak Abdul Kohar ini. Monggo Pak Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini saya dari Bekasi ini. Wah, alhamdulillah. Untuk link dari Ustadz Guspur, nah itu nama bagiannya Guspur. Baru pertama kali bergabung siaran langsung dari ini ya, Manarul Ilmi. Saya sangat tertarik untuk istilahnya membumikan Al-Quran ya. Ini satu langkah membumikan Al-Quran menggunakan keilmiahan, ya. Pendekatan dari sisi keilmiahan alam semesta. Ini harus ibarat bola salju. Ini harapan juga ini karena gayeng istilahnya ya, nonton menikmati masuk ke dalam pikiran, kemudian hati tergugah oleh ayat-ayat. Nah, ini tidak pernah kita alami pada saat kita belajar kimia.
di zaman SMP, SMA itu belajar kimia sampai ndudel-ndudel gitu ya nggak paham iki opo gitu. Padahal ternyata ini adalah satu cabang dari ilmu Al-Qur'an yang untuk kita berpikir kan gitu. Jadi ini bola salju yang harus digulirkan sampai nantinya saya bayangkan akan indah anak-anak sekolah itu belajar kimia itu merasuk bahwa dia juga sedang belajar Al-Qur'an. Ya. Ini yang luar biasa nanti. Ternyata saya belajar akhirnya ada motivasi ibadah di dalam membaca buku kimia gitu ya. Biasanya kan ruwet itu kimia itu. Rangkaian atom apa jenenge penggaraman itu ruwet itu. Mulai stres. Setelah diberi ini kan menjadi satu yang apa ya, pendekatannya dua-duanya mendapatkan satu kelebihan advantage value ya. Pertama, ilmu kimianya menjadi dasar menjadi masuk bahwa saya sedang hidup dalam beragama walaupun lagi ngadepi buku kimia gitu ya. Tapi di sisi lain ilmu agama menjadi naik martabatnya. Bahwa ilmu agama itu bukan dari kampung, bukan dari pelosok-pelosok pesantren yang image-nya masih kumel gitu kan ya. Ternyata ilmu agama itu naik sampai ke langit yang bisa menyinari semua ruas-ruas kehidupan manusia dan alam lingkungannya. Banyak kan, selain ini nanti ada yang ilmu hayati ya, kemudian ilmu sosial, apalagi ilmu psikologi, itu banyak banget aliran dari agama, cabang ilmu dari agama. Seharusnya betul tadi Prof sebelumnya tadi bahwa Prof Rudi, nah itu bahwa harus terstruktur. Nah, ujung-ujungnya itu ya merasuk semua. Ya mudah-mudahan kalau sekarang ini hanya 20-an sekian pendengarnya, nantinya itu seluruh siswa sekolah SLA, SLTP itu paham dengan yang seperti ini. Artinya mudah-mudahan ini menjadi satu langkah MLM-nya Gus Pur ini. Alhamdulillah bisa jadi amal jariahnya nanti sampai ketemu siswa-siswa itu menerima penyiraman otak dan batin bersamaan dalam satu kajian gitu. Ini itu aja mungkin kaget aku lihat, ini luar biasa ini. Matur nuwun sudah di-share tadi Bang. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas moderator. Itu tadi tanggapan kan. Alhamdulillah alamin. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu satu pertanyaan lagi ini sebagai akhir dari diskusi pada pagi hari ini? Oke, apakah ada? Ini kalau enggak ada, saya juga ingin unek-unek ini Pak Gus Pur. Monggo. Menarik soalnya materi pagi hari ini gitu ya. Artinya tadi saya membaca dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus bahwa perihal besi ini ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah, juga dalil ininya juga sangat kuat gitu ya. Fenomena ini rupanya juga penjelasannya lebih banyak membahas bagaimana unsur atau sifat-sifat besi itu. Nah, namun kalau kembali pada ayat yang tadi Pak Agus, saya membaca di situ ada kata-kata ini ya, telah diturunkan Alkitab dan neraca keadilan gitu, seperti itu kurang lebih gitu ya. Dan kemudian kalimat berikutnya baru diturunkan atau diciptakan besi. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dari kesatuan ayat ini apakah ada
hubungannya Pak Agus antara besi dengan keadilan itu sendiri gitu. Saya malah terpikir apakah ada dimensi lain selain dimensi saintek dari besi ini. Apakah ada makna atau dimensi sosiologis mungkin, atau mungkin dimensi-dimensi yang lain gitu ya dari kehidupan manusia ini. Ya. Karena yang kita tahu besi selain dari kacamata teknologi atau sains, ternyata pemanfaatan besi ini banyak digunakan untuk misalkan barang-barang yang terbuat dari besi. Kalau misalkan mohon maaf kalau misalkan itu persenjataan itu unsur dasarnya juga besi gitu ya. Nah, apakah memang begitu gitu arahnya gitu ya? Atau itu merupakan sebuah contoh yang tidak patut kita tiru gitu, misalkan menegakkan keadilan dengan memanfaatkan besi untuk perang misalkan seperti itu. Ya, kalau terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik ini. Begitu ditanya begini, bayangan saya langsung menuju ke Papua. Langsung menuju ke Freeport. Jadi di ayat ke-25 ini ya, kan diawali dengan wa anzalna ma'ahumul jadi lakot arsalna gitu ya. Jadi sungguh telah kami utus kan gitu ya. Para nabi yang kemudian di situ dilengkapi dengan kitab dan neraca ya untuk menciptakan menegakkan keadilan ya. Jadi aku bilqis jadi menegakkan keadilan begitu. Memang menarik nih tadi pertanyaan nih tadi. Sebelumnya saya juga nggak kepikir. Nah, kemudian wa anzalna hadida. Jadi dalam konteks ayat ini rentetannya itu didahului dengan keadilan begitu ya. Nah, kalau yang pertama nggak dipenuhi, yang terjadi seperti Freeport. Ya. ini jadi ngomong politik ini. Ya. Dan coba diperhatikan ya. Tolong diperhatikan ini. Ini sudah sering saya sampaikan. Di tempat-tempat yang di situ sumber daya alamnya melimpah, anehnya tempat itu termasuk tempat yang miskin, gitu kan? Ya. Coba dari jamaah ini ada yang dari Bojonegoro? Ada nggak? Atau yang sudah biasa lewat Bojonegoro? Ya. Yes. Di daerah Kalitidu itu, ya, kalau kita naik mobil ke arah barat, ke arah Cepu, ya, di Kalitidu sebelah kiri, sebelah selatan kita jalan, itu kan ada api yang menyembur. Dulu banyak, sekarang tinggal satu apinya. Ya. Tapi itu menyala 24 jam. Nah, itu kan, itu artinya bahwa di situ ada sumber minyak. Nah, selain kemudian di daerah kota, itu juga ada. Gitu ya. Artinya apa? Bojonegoro itu ternyata masuk daerah dengan sumber minyak. Ya. Tapi apa catatan tentang Bojonegoro yang kita tahu selama ini? Kan gitu. Nah, Bojonegoro kan tercatat sebagai salah satu kota termiskin di Jawa Timur, kan gitu. Ya, ini kita bicara data loh ya, yang sudah-sudah sebelum kemarin Bupati yang 2 periode Pak sampai itu, Pak siapa itu ya, yang mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik itu, Mas Yoto. Kan dulu Bojonegoro itu kan wajahnya seperti itu. Kalau kita datang ke Bojonegoro tuh lihat jalan yang jam motor tuh mesti lompat-lompat kayak naik kuda gitu kan, jalannya benjol-benjol gitu. Nah itu. Jadi padahal di situ ada sumber minyak coba. Nah, Papua juga begitu dengan Freeport-nya itu kan. Kita tahu sampai hari ini Papua mungkin ya kita masuk kategori provinsi paling ini ya gitu. Padahal itu ada sumber alam yang sangat melimpah kaya sebenarnya. Nah ini kan berarti ayat yang bagian pertama dari ayat ini nggak dipenuhi gitu ya. Kalau ditegakkan keadilan, mestinya Papua itu menjadi provinsi mungkin paling maju karena yang paling kaya, gitu ya. Harusnya begitu ya. Tapi yang jelas memang sumber daya alam kita selama ini bukan kita yang mengelola, dan itu problem serius yang sering saya ulang, dan ini adalah problem serius dunia Islam
Ya, karena umat Islam secara umum itu mengabaikan 800 ayat tentang alam. Padahal ayat ini terkait dengan pengetahuan kita, baik teoritis maupun praksis, dengan pengelolaan sumber daya alam kita yang umumnya dunia Islam itu melimpah. Tapi karena kita abai terhadap itu semua, akhirnya kita nggak bisa mengelola sumber daya alam kita. Dan akhirnya kita minta bantuan orang asing. Kalau minta bantuan orang asing, wassalam. Ya, tetap saja akan dibawa mereka gitu ya, gitu. Meskipun kita sudah membuat aturan begini begitu, ya kita cuma dapat sejumlah yang ya itu tentu akan lebih besar kalau itu kita kelola sendiri. Ya, saya tertarik dengan ini tadi ya, itu mestinya menjadi persyaratan awal dulu gitu ya. Dalam konteks ayat ini tadi keadilan. Nah, kalau keadilan itu tegak dan kemudian eksplorasi sumber daya alam, maka ya nggak ada lagi cerita daerah dengan sumber daya alam yang melimpah itu justru masuk kategori daerah miskin. Itu nggak akan terjadi, gitu ya. Seperti itu. Jadi ini koreksi kita juga ya. Terima kasih nih pertanyaan yang bagi saya ini menyadarkan juga ini ya. Ini pertanyaan apa nih tadi ya. Selama ini saya udah berhenti di tentang besinya, tapi kaitannya dengan keadilan tadi itu menjadi sangat menarik nih. Khususnya dalam konteks daerah-daerah di Indonesia ya yang mempunyai sumber daya alam mineral, tambang, justru daerah-daerah itu masuk kategori termiskin. Ini kan ada sesuatu yang salah. Nah, terima kasih. Matur nuwun Pak Agus. Karena waktu sudah habis. Betul. Sebagai penutup Pak Agus untuk doa, monggo. Terima kasih. Baik, kita doa, kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya alhamdulillah pengajian pada ini sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya semua dan partisipasinya semua. Tetap ikuti sesi-sesi pengajian pada subuh dari Masjid Manarul Ilmi pada hari-hari berikutnya. Kami tutup untuk sesi pengajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami ini nggih matur nuwun Pak Rui, matur nuwun sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.